Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sefa Nurhanifa dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Ciri-ciri teks editorial. Sementara ciri-ciri teks editorial antara lain: yang pertama, bersifat aktual atau faktual, ditulis mengangkat topik yang hangat, sedang berlangsung, atau banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Kedua, sistematis dan logis. Ketiga, berisi argumentasi atau argumentatif karena pada dasarnya teks editorial adalah pendapat. Keempat, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas agar menarik dibaca. Manfaat teks editorial. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Dan yang ketiga, teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Struktur teks editorial. Dalam menulis atau menyusun teks editorial, terdapat struktur yang membangunnya. Struktur teks editorial atau opini yaitu tesis. Tesis disebut juga pernyataan pendapat, biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Pada bagian ini penulis menyampaikan sudut pandang tentang masalah yang dibahas. Argumentasi merupakan bukti atau ulasan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumen dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Reiterasi atau reiteration atau disebut pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Bagian ini berisi penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang bisa berada di bagian akhir teks. Kaidah kebahasaan teks. Melansir teks dalam kajian struktur dan kaidah 2017, selain ciri dan struktur, teks editorial juga memiliki kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks editorial antara lain adverbia atau kata keterangan ditunjukkan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menegaskan menggunakan kata keterangan adverbia frekuentatif. Yang kedua, konjungsi atau kata penghubung pada teks. Yang ketiga, verba material, verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. 4. Verba relasional, verba yang menunjukkan hubungan intensitas dan kepemilikan. Yang kelima, verba mental, verba yang menerangkan persepsi, contohnya melihat atau merasa. Afeksi, contohnya suka atau khawatir. Dan kognisi, contohnya berpikir atau memahami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.